Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di YouTube saya. Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya bunda-bunda? Saya selalu berharap bunda-bunda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sama seperti saya. Dan buat bunda-bunda atau buat kamu-kamu yang sudah subscribe, like, dan share video saya makasih banget. Dan buat kamu-kamu yang belum pernah mampir ke channel saya, ayo monggo mampir. Jangan lupa pencet subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu biar channel saya makin dikenal sama orang. Nah, bunda-bunda dan teman-teman, kali ini video YouTube saya itu biasanya itu menceritakan tentang kegiatan saya jalan-jalan bersama dengan anak-anak saya, atau paling nggak itu saya masak. Nah, tapi video YouTube saya kali ini itu saya pengen istilahnya itu saya pengen sharing-sharing, pengen berbagi cerita dengan anda-anda semua. Mungkin kalau misalkan bunda-bunda di sini atau kawan-kawan di sini yang mengalami sakit atau pernah mengalami sakit sama seperti saya, nanti boleh di komen di YouTube channel saya ini ya. Dan singkat cerita, saya pengen cerita dulu. Sebelum saya cerita, saya ngambil dulu obat saya. Kebetulan tadi saya lupa di mana taruhnya. Bentar ya. Cari dulu obatnya. Nah, kembali lagi, kebetulan obatnya udah saya temuin kebetulan di bawah kolong tempat tidur. Nah, singkat cerita nih begini ya bunda-bunda, saya pengen cerita sama teman-teman semua, atau mungkin di antara kalian yang punya masalah sama seperti saya, tolong nanti balas di kolom komentar saya ya. Mungkin sebelum saya cerita ini, singkat cerita, saya sudah mengalami sakit ini tuh sudah lebih dari 3 minggu. Jadi awal saya kena sakit ini tuh saya mengalami masalah pencernaan dan susah untuk BAB ya. Jadi kadang itu kalau saya mau BAB itu, padahal itu BAB itu udah di ujung, terus perutnya pun udah mules, BAB-nya itu udah di ujung, tapi untuk mau BAB itu kayaknya itu susah banget gitu. Padahal sebenarnya itu tinggal sedikit aja itu BAB-nya keluar, tapi saya nggak tahu ya kenapa sampai BAB-nya tuh susah itu untuk keluar. Nah, kebetulan sebelum kita masuk ke masalahnya, saya pengen dulu cerita ke bunda-bunda atau ke teman-teman semua. Kebetulan sebelum saya mengalami masalah ini, saya itu sebenarnya itu dibilang itu sangat-sangat lancar kalau BAB gitu ya. Jadi dalam sehari itu saya bisa BAB itu 2-3 kali. Apalagi kalau saya makan serat, misalkan saya makan sayur atau saya makan buah, itu pasti banyak saya mengeluarkan BAB. Atau misalkan saya makan makanan yang tinggi serat, pokoknya BAB saya tuh selalu lancar, maaf. Terus sebelum saya mengalami masalah BAB ini, mungkin saya mau cerita dulu, mau sharing dulu kalau saya itu kan punya penyakit yang namanya insomnia. Jadi kadang itu kalau misalkan insomnia saya kambuh itu, saya sama sekali, misalkan saya nggak bisa tidur, itu pasti besoknya itu saya mengalami pusing ya. Tapi insomnia saya sih sebenarnya jarang kambuh sih. Kalau misalkan saya banyak pikiran, nah baru dia kambuh. Nah, kebetulan karena sebelum saya mengalami sakit ini 2 minggu sebelumnya itu saya tidak pernah istilahnya itu masak di rumah. Saya selalu istilahnya itu selalu jajan di luar, yang sebenarnya itu mungkin ini yang jadi pemicu kenapa sampai saya kena mungkin ini yang menjadi pemicu kenapa sampai saya kena masalah pencernaan ini. Karena saya pun nggak tahu ya bagaimana makanan yang saya beli di luar itu, apakah memang benar-benar makanan itu dia kualitasnya nggak bagus, nggak higienis, atau memang dimasaknya itu kurang sempurna, atau mungkin saya kenanya itu dari situ, wallahualam, saya tidak tahu. Jadi kali terakhir saya mengalami BAB yang lancar itu pada hari Sabtu. Jadi kebetulan waktu hari Jumat itu saya ngevlog sama kawan saya. Jadi selesai ngevlog itu saya besoknya itu BAB saya itu masih lancar. Tapi kalau saya makan makanannya sedikit aja, itu perut saya itu udah mengalami kembung penuh dan sama sekali susah untuk bergerak. Nah, jadi dari situ pun udah nggak enakan ya,
dari situ pun udah nggak enakan. Terus saya ada beberapa kali saya baca-baca di Google sebenarnya itu masalahnya tuh apa gitu. Terus masalahnya tuh harus banyak gerak gitu. Jadi mungkin ini salah satu juga ya, karena saya itu dulu biasanya tuh kalau selesai makan itu nggak langsung apa ya, istilahnya tuh kalau selesai makan itu saya langsung baring aja, langsung nonton aja, nggak biasanya itu kita kalau selesai makan itu kan kita kalau misalkan perut kita udah penuh ya udah kita nonton aja, kita baring aja. Sebenarnya itu nggak bagus juga ya buat kesehatan lambung. Jadi mungkin itu juga pengaruhnya. Terus saya pun dulu sering kalau misalkan mau BAB itu saya selalu menahan yang namanya BAB. Nah, singkat cerita, saya ini kalau misalkan mau BAB itu memang susah banget, sulit sekali. Padahal sebenarnya itu BAB-nya itu udah di ujung anus, jadi dia tuh tinggal keluar aja. Tapi memang susah banget, butuh yang namanya perjuangan untuk mengeluarkan BAB ini. Jadi kadang tuh saya, aduh kenapa ya, ada apa ya sama saya. Akhirnya saya waktu hari Senin itu saya memberanikan diri, saya pergi memeriksakan diri saya ke rumah sakit Awal Bros. Jadi ini adalah kotak obat saya, satu kantong plastik ini isinya kotak obat saya. Jadi saya pergilah ke Awal Bros, saya memeriksakan diri di sana. Kebetulan saya ketemu dengan dokter spesialis dalam, namanya Dokter Ani. Jadi saya ketemu sama dokter, saya menceritakan kejadian saya menceritakan kasus saya, dan di situ pun dokter bertanya-tanya apakah BAB saya itu berdarah, ataukah BAB saya itu mengeluarkan lendir, ataukah perut saya sakit atau gimana. Jadi yang saya cerita itu memang perut saya itu selalu mules gitu, selalu mules. Jadi misalkan saya sudah ke belakang, sementara saya paksakan BAB saya untuk keluar, dia nggak bisa sama sekali keluar BAB saya kan. Nah, sudah selesai itu saya terasa mules lagi, pengen lagi ke belakang. Terus dia menanyakan apa riwayat kesehatan saya bilang sih penyakit saya tuh nggak ada gitu kan. Nah, itu selesai itu dia bilang ke saya kalau sebenarnya tuh saya cuma hanya mengalami masalah pencernaan biasa gitu. Jadi dikasihlah obat ke saya. Jadi obat pertama itu yang dikasih ke saya itu obat pertama tuh yang dikasih sama saya tuh pokoknya ada 3 macam guys. Jadi obat lambung, masalah pencernaan. Jadi dia cuma bilang ke saya kalau misalkan 1 minggu belum sembuh, ibu balik lagi ke sini dan kita periksa lagi. Nah, setelah sudah sekian 1 minggu ya, istilahnya itu singkat cerita udah 1 minggu kok nggak sembuh-sembuh, malah tiap hari itu saya selalu mengalami yang namanya diare. Jadi saya balik lagi ke dia dan kata dia itu waktu itu diare saya belum begitu parah ya. Jadi saya balik lagi ke dia dan kata dia sebenarnya itu saya istilahnya itu waktu saya balik lagi ke dia itu saya salah. Dia ngomong ke saya kalau dia ngasih saya 2 opsi. Yang opsi pertama itu apakah BAB saya mau diperiksa di lab, atau opsi yang kedua itu apakah saya mau dikasih antibiotik. Jadi saya tuh lebih memilih untuk udahlah dok, saya minta aja antibiotik gitu. Jadi kalau misalkan saya sembuh dengan antibiotik ini, saya nggak perlu lagi kembali ke dokter. Nah, setelah saya minum antibiotik, jadi karena waktu itu pun saya lagi ada acara sama teman-teman saya, jadi saya pikirnya, oh saya pilih opsi yang kedua aja dok, saya pengen BAB saya itu diperiksa saya ambil opsi yang kedua aja dok, saya mau antibiotik aja. Akhirnya saya ngambil antibiotik itu dan saya pulang, saya minum. Tapi bukannya sembuh, setelah itu saya minum itu diare saya tuh makin parah sampai berat badan saya tuh turun 2 kilo guys. Nah, setelah berat saya turun 2 kilo itu sama sekali saya nggak ada nafsu makan gitu. Jadi yang saya makan itu dari pagi sampai sore itu memang harus bener-bener makanan yang berserat gitu. Jadi makanan yang berserat. Jadi kalau pagi itu saya makannya itu oh iya, saya mau cerita, saya lupa cerita ke teman-teman kalau sebenarnya itu semenjak saya mengalami yang namanya sakit ini tuh setiap pagi tuh saya selalu olahraga. Jadi misalkan setiap pagi tuh selesai saya beberes-beres rumah, nanti kurang lebih 30 menit itu saya kardio, terus 20 menit itu saya lanjut aerobik, terus nanti 10 menit itu saya lanjut pemanasan. Jadi setiap hari itu saya selalu selingi dengan olahraga supaya usus kita itu nggak stres gitu. Jadi usus kita itu dia makin banyak
rileks gitu kata dokter ya. Jadi saya lakukan itu setiap hari sampai saat ini. Dan pada saat saya pulang dari dokter, saya minum obat-obat dokter itu yang kedua kali itu. Yang total pertama saya datang ke sana itu saya habis total itu 1 juta. Jadi 1 juta itu kalau biaya dokter itu 250, adminnya itu 30, jadi sisanya itu sisanya itu adalah obat-obat, bayar obat. Terus yang kedua pun saya 1 juta juga. Jadi saya dari pertemuan yang kedua itu saya sama sekali mengalami diare juga. Jadi diare saya itu lumayan parah, sampai berat badan saya itu turun 2 kilo, dan saya sama sekali nggak ada yang namanya tuh nafsu makan ya teman-teman. Jadi saya betul-betul nggak ada nafsu makan. Ditambah lagi setelah itu saya 3 hari tidak mengalami yang namanya BAB, dan otomatis membuat saya sangat stres. Jadi perut saya itu terasa kembung banget, begah banget. Jadi pokoknya mau ngapa-ngapain itu sama sekali nggak bisa ya teman-teman, karena memang perut kita itu terasa penuh. Mau gerak ke sini nggak bisa, mau gerak ke sana nggak bisa, apalagi dibawa olahraga itu sama sekali paling nggak enak banget gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan saya balik lagi ke dokter untuk yang ketiga kali. Dan karena untuk pengetahuan teman-teman ya, jadi waktu saya mengalami yang namanya begah di perut itu selama 3 hari nggak mengalami BAB, saya itu istilahnya itu stres berat, sampai saya sama sekali tidak mau makan. Jadi kadang itu saya sampai sakit baru saya mau makan. Itu pun saya makannya itu cuman hanya buah yang secuil, makanya berat badan saya itu turun lagi 1 kilo. Jadi total berat badan saya itu turun 3 kilo. Nah itu pokoknya saya sangat stres banget, dan saya memutuskan balik lagi ke dokter. Dan pada saat saya balik ke dokter, sebelum kita ketemu sama dokter kan kita ada melakukan yang namanya tensi, terus kita ada melakukan yang namanya timbang berat badan, dan memang di situ tensi saya itu normal, berat badan saya pun memang turun 3 kilo, dan pada saat itu saya mengalami yang namanya pusing-pusing banget dan mual banget gitu. Jadi saya ketemu lagi sama dokter Ani, dokter spesialis dalam. Saya ngomong keluhan saya ke dia, saya tanya ke dia, dok kok ini bisa, saya sudah 3 hari ini nggak mengalami yang namanya BAB, perut saya terasa begah segala macem. Saya ngomong sama dia sambil nangis, dan dia pun bilang ke saya kalau ibu itu nggak boleh stres, ini mungkin karena ibu itu terlalu cemas berlebihan sampai buat ibu seperti ini gitu. Dan dia kasih saya obat pencahar. Terus obat yang kedua ini, obat yang ketiga itu dia ngasih saya obat ini guys. Jadi obatnya ini ya, obatnya itu pokoknya kalau dilihat itu obatnya itu ada 4 obatnya, dan ini interlock gitu. Jadi dia ngasih saya obat itu tuh jadi kata dia itu ibu nggak usah stres aja, karena kalau ibu stres ibu akan ganggu ke masalah masalah jiwa ibu, masalah batin ibu. Jadi ibu bawa santai aja, ibu nggak usah stres. Jadi saya pulang pagi-paginya itu saya pakai obat pencahar itu, alhamdulillah keluar. Tapi sampai saat ini saya masih mengalami yang namanya tuh BAB kurang lancar. Jadi makanya itu saya pengen tanya-tanya ke teman-teman, misalkan teman-teman di sini pernah mengalami hal yang sama seperti saya, tolong nanti teman-teman komen di bawah sini apa yang harus saya bikin gitu. Sebenarnya itu dari hati saya sendiri ya teman-teman, saya tuh pengen sebenarnya itu saya kan sudah sudah 3 kali ya balik sama dokter Ani. Maksudnya itu saya pengen dikasih option yang jelas gitu. Saya pengen misalkan kalau sudah 3 kali saya balik ke dia itu dia harus lebih jeli lagi gitu. Misalkan dia ngomong ke saya, udah bu kita endoskopi atau kita rongseng. Kalaupun rongseng itu nggak bisa sampai ke usus istilahnya kan, karena dia bilang ke saya gini teman-teman, kalau saya itu mengalami yang namanya infeksi. Tapi infeksinya itu di usus besar atau di usus kecil saya sama sekali nggak tahu teman-teman, cuman dia bilang yang namanya itu infeksi aja. Terus pendapat saya sih sebenarnya tuh saya pengennya tuh seperti ini teman-teman, kalau misalkan saya mengalami masalah infeksi atau saya mengalami masalah apa, tolonglah coba kita periksa secara baik-baik gitu. Misalkan ada endoskopi itu kan teman-teman dimasukin
kamera ke dalam dubur, jadi sampai ke usus. Jadi kita bisa ketahuan sebenarnya tuh apa yang ada di usus saya. Kalau udah ketahuan apa yang ada di usus saya, kan paling nggak kan saya merasa lega gitu, dan akan dikasih, kalau misalkan udah ketahuan, oh penyakitnya ibu ini, penyakitnya ibu ini, sakitnya ibu ini, sakitnya ibu ini, paling nggak kan sudah ada ini ketahuan apa gitu kan. Nah kalau sudah ketahuan, baru dokter itu bisa mengambil tindakan selanjutnya. Terus